Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini, dan pada episode kali ini merupakan episode terakhir dari cerita sebelumnya. Nah, di cerita sebelumnya itu kita langsung aja ya. Budarim itu kan diminta cerita sama ibunya Mbak Ana. Sebenarnya apa yang terjadi nih? Ibunya Mbak Ana udah mendengar cerita ya dari beberapa pihak begitu ya. Dari Mbak Ana, dari pengalamannya Mbak Sari, temannya Mbak Ana itu, sama dari orang pinter yang katanya serem gitu ya, dan si orang pinter tersebut menyatakan nyerah gitu ya. Akhirnya ya sudah. Ibunya Mbak Ana karena dilema juga, di satu sisi memang suka dengan Budarim ini karena pekerjaannya itu bagus, orangnya juga sopan, ndak neko-neko, ndak macem-macem. Tapi kok sayangnya di balik itu ada cerita-cerita yang menurut Ibu Mbak Ana itu nggak masuk akal begitu ya. Kok bisa seperti itu? Jadi akhirnya Budarim pun ditanyakan. Jadi supaya ya semuanya itu clear dari versinya Budarim itu apa. Dan Budarim pun akhirnya cerita. Jadi begini. Budarim itu akhirnya menceritakan apa yang sebenarnya terjadi sama dirinya. Budarim itu datang dari satu daerah begitu kan. Dan dia memutuskan untuk pergi meninggalkan daerah tersebut, pergi meninggalkan rumahnya, keluarganya juga, di mana anak-anaknya waktu itu udah besar. Karena satu hal, sesuatu yang mirip dengan apa yang terjadi di rumah tersebut. Jadi, Budarim itu diduga, ini diceritakan langsung ya sama Budarim. Dia itu diduga memiliki itu tadi, semacam ilmu hitam, ilmu gelap seperti itulah. Kayak dituduh, dibilang dukun santet sih enggak, cuman ya begitu, orang itu tuh aneh katanya. Kata beberapa warga di sana, termasuk kerabat-kerabatnya itu juga melakukan hal tersebut. Karena memang, jadi saudara-saudaranya Budarim di kampungnya itu juga melihat sesuatu yang mirip dengan apa yang terjadi di situ. Nah, Budarim itu pergi meninggalkan kampungnya dengan harapan gitu ya, semoga sesuatu yang enggak baik itu, sesuatu yang enggak beres itu, yang dianggap warga mengganggu atau bagaimana, itu supaya ya udah aku tinggalin gitu ya, aku mau pergi supaya dia itu ndak ikut, kata si Budarim. Nah, akhirnya ibunya Mbak Ana kan nanyain, Budarim nuwun sewu, dia itu siapa gitu kan. Saya juga ndak tahu Bu, jadi memang saya sendiri juga merasakan seperti ada yang ngikutin. Kemanapun saya pergi, itu selalu aja saya tuh ngerasain, kok di belakangku kayak ada orang gitu kan. Awalnya pas dulu-dulu banget, orang itu tuh jauh Bu. Jadi saya itu ngalamin ini tuh udah bertahun-tahun yang lalu. Saya merasa dilihatin sama seseorang, perempuan juga, dan anehnya perempuan itu mirip sama saya, kata si Budarimnya. Saat misal saya lagi di pasar, terus tiba-tiba ya itu tadi, ada orang liatin aku terus, cuman ya mirip Bu. Ya udah, saya pun gak ngurus itu ya. Makin kesini tak perhatiin kok makin deket, sampai akhirnya aku udah gak bisa ngelihat si perempuan itu lagi. Loh, gak bisa ngelihat kemana Budarim? Tanya ibunya Mbak Ana. Budarim pun menjawab, iya saya ndak bisa ngelihat soalnya sekarang dia itu selalu di belakang saya, kata si Budarim. Nah, begitu ngomong dia selalu di belakang saya, ya semua yang ada di situ takut, Mbak Ana, ibunya, semuanya itu merasakan kengerian itu gitu ya. Bahkan ada sesuatu yang aneh lagi saat Budarim menyebutkan sekarang ada di belakang saya. Itu Budarim bukannya bagaimana, tapi mukanya tuh sambil senyum, sambil menyeringai begitu. Mbak Ana yang ngeliatin Budarim, sumpah ini udah mulai serem nih, ini udah mulai serem, kata si Mbak Ana.
Ibunya Mbak Ana pun sama merasakan hal tersebut. Jadi begitu ya Bu Darim ya. Ya sudah, mungkin ibu itu bermaksud menenangkan gitu ya. Menetralisir ketakutan tersebut. Kondisi atau suasana yang udah mulai tegang begitu kan. Ini coba dinetralkan lah. Coba didinginkan supaya nggak setegang, semenyeramkan ini. Ya sudah Bu Darim, kalau memang seperti itu. Setidaknya Bu Darim itu udah mengakui kalau memang ada sesuatu sama Bu Darim. Tapi bisa ndak sih Bu Darim, misalkan kalaupun iya memang Bu Darim itu ada temannya yang ikut, bisa enggak sih misalkan ya disimpan dulu biar nggak keluar-keluar di rumah ini, katanya begitu. Kalau ndak ya bilang supaya nggak gangguin ini Ana gitu kan, nggak gangguin orang-orang yang ada di sini. Bisa ndak ya Bu Darim? Ndak bisa Bu. Nah Bu Darimnya langsung jawab begitu, ndak bisa Bu, saya aja ndak tahu gitu kan gimana cara ngendaliinnya gitu kan, kata si Bu Darimnya. Aduh gimana ya, Mbak Ananya juga, ibu ngapain sih gitu nyuruh-nyuruh dikendaliin ya, emang apaan begitu ya kayak gitu. Tapi dari situ, dari pengakuannya Bu Darim, Mbak Ana itu dia tuh udah takut. Artinya ada sesuatu yang gak benar, sesuatu yang gak beres gitu ya, masuk ke dalam rumahnya Mbak Ana. Dan tentu saja hal itu menyeramkan. Akhirnya sudah, karena sudah sangat menegangkan waktu itu, ibu pun memutuskan, ya sudah Bu Darim, istirahat dulu ya, katanya begitu. Ini saya minta maaf loh nanya-nanya begini, kata si itu. Baik Bu, saya permisi dulu. Iya, Bu Darim pun akhirnya bangun ke belakang sana. Ya musyawarah lagi sih Mbak Ana sama ibunya. Bu, ibu ngapain begitu sih ngomongin seperti itu? Ya emang kenapa ibu harus ngomong bagaimana? Ya itu tuh vulgar banget. Dan mendingan gak usah diomongin Bu, kalau memang seperti itu. Udah Bu, di-cut aja Bu Darim gitu ya. Kita ganti pakai orang yang lain. Ya ndak apa-apalah dikasih pesangon yang lumayan Bu, buat ya setidaknya nyambung hidup Bu Darim. Tapi setidaknya udah nggak di rumah ini. Nah Mbak Ana itu akhirnya keluar seperti itu. Dan ibunya Mbak Ana pun akhirnya ya ngelihat ke arah Bapak begitu kan, Pak, menurut Bapak gimana? Bapak sih setuju sama anak Bu, tapi ya bagaimana caranya ya, ngomongnya ya, katanya begitu. Iya ya Pak ya, Ibu juga bingung. Nak, gimana ngomongnya? Ya Bu, ya ngomong terus terang aja, maksudnya ya di satu sisi mungkin Bu Darim bakalan gak suka, tapi di satu sisi kan ya itu, kita kasih itu aja Bu, maksudnya pesangon, kebijaksanaan lah, buat ya meringankan kehidupannya Bu Darim, mungkin barangkali memang agak sedikit berat gitu ya. Ya sudah itu aja, kata si ibu kan akhirnya. Terus gimana Bu, mau ngomongnya kapan? Besok deh, kata si ibu ya, biarkan Bu Darim istirahat dulu malam ini. Dan ternyata jam 9 malam Bu Darim itu, mereka kan sekeluarga belum pada tidur ya, Bu Darim itu di belakang. Ini Bu Darim keluar dari belakang menuju ke ruang tengah, bawa gembolan lagi. Dan loh, Bu Darim mau kemana? Bu Darim pun duduk ya di lantai. Bu, saya minta maaf, saya mau keluar aja dari rumah ibu, kata si Bu Darimnya. Loh, kenapa Bu Darim gitu kan? Saya sungguh ndak enak, saya takutnya mengganggu di sini Bu. Saya memang ya butuh pekerjaan, tapi ndak tahu bawaan saya ini Bu yang merepotkan, katanya begitu kan. Ibunya Mbak Ana pun akhirnya, aduh gimana ya, ya sudah Bu Darim, sebentar ya. Iya Bu. Ibunya Mbak Ana ke kamar ambil uang tentu saja. Bu Darim, kami sekeluarga minta maaf, bukannya kami mengusir Bu Darim. Enggak Bu, saya enggak merasa diusir sama ibu. Saya cuman ya, saya ngerasa begitu aja ya. Saya ndak mau membuat ya rumah ini, keluarganya ibu jadi ndak nyaman Bu. Ndak apa-apa, saya itu mau pergi, ndak dibayar juga ndak apa-apa Bu. Loh ndak begitu Bu Darim, ini jadi begini. Pertama saya minta maaf,
kami tidak pernah mengusir Bu Darim. Yang kedua, ya ini ada sesuatu Bu Darim buat Bu Darim sebagai ganti kerja Bu Darim, dan memang keluarga kami juga suka dengan kinerjanya Bu Darim, katanya begitu. Ini ya sedikit lebih Bu Darim, semoga bisa buat ya nyambung-nyambung lah, kata si itu ya, kata ibunya Mbak Ana. Bu, apa ini ndak merepotkan? Ndak apa-apa Bu Darim, ini ambil aja ya, ini ambil, kata si ibu. Akhirnya dipaksa-paksa, Bu Darim pun mau menerima. Nah di situ Bu Darim pun, Bu, saya minta maaf lagi ya Bu ya. Iya, ndak apa-apa, katanya begitu. Akhirnya sudah, Bu Darim pun keluar dari rumah. Loh, Bu Darim sekarang mau kemana? Saya mau coba ke kontrakan yang dulu itu Bu, barangkali saya bisa menginap di sana sehari 2 hari sebelumnya, nanti setelahnya nanti saya akan pergi dari kampung ini, kata si Bu Darim begitu. Yang ada malam itu tuh sedih, Mbak Ana juga sedih banget ya, nggak mau hal ini terjadi, nggak mau Bu Darim itu pergi dengan kondisi semacam ini, tapi memang kondisinya itu udah nggak nyaman banget, terutama buat Mbak Ana sendiri. Dan akhirnya apa? Bu Darim pun keluar dari rumah itu, menuju ke kontrakan sana, dan akhirnya sudah Bu Darim pun diterima lagi di situ. Ya, mungkin membayar sehari 2 hari seperti untuk sementara, dan mungkin tuan rumahnya itu juga termasuk yang baik ya. Bu Darim dibiarkan istirahat di sana sampai bener 2 hari. 2 hari Bu Darim itu datang ke rumah ke sana. Pamitan, Bu, saya mau pergi. Sore ya waktu itu, Mbak Ana juga udah pulang sekolah. Ada di rumah juga sama, saya mau ketemu sama Mbak Ana gitu kan. Nah, Mbak Ana kebetulan pulang sekolah, dia itu lagi mau istirahat. Mbak Ana pun dibangunin sama ibu. Nak, bangun. Iya Bu, kenapa? Bu Darim mau pamitan katanya. Oh iya Bu, ya Mbak Ananya langsung bangun ya, nemuin Bu Darim. Nah di situ Mbak Ana, saya minta maaf, katanya begitu kan. Loh Bu Darim ndak apa-apa, Bu Darim ndak usah minta maaf. Anu Mbak, kata si Bu Darim ya. Anu gimana gitu kan. Saya minta maaf gitu kan. Iya, minta maaf apa Bu? Ada sesuatu yang tidak bisa dikembalikan, kata si Bu Darim. Maksudnya gimana Bu? Ada sesuatu yang udah diambil dari Mbak Ana dan saya tidak bisa ngembaliin. Loh, Bu Darim maksudnya bagaimana? Bu Darim nyuri dari saya. Bukan saya, kata si Bu Darim. Lah terus apa? Ya itu yang ikut di belakang saya Mbak Ana, katanya. Dia yang melakukan, saya ndak sama sekali, kata si Bu Darim. Mbak Ana pun karena ini omongannya Bu Darim itu terlalu ngambang, Mbak Ana juga ndak ngerti dan ndak mau berpanjang-panjang karena nanti takutnya menyeramkan lagi. Jadi Mbak Ana pun memutuskan, ya sudah Bu Darim ndak apa-apa, katanya begitu. Udah ndak apa-apa. Ya sudah Mbak Ana, saya pamit dulu, saya minta maaf sama ibu sekeluarga juga, saya minta maaf, saya permisi dulu. Gak lama setelah itu si Bu Darim pun keluar, udah pergi dari kampung itu dan enggak pernah kelihatan lagi. Mbak Sari pun datang ke sana ya, ngobrol-ngobrol ya masalah Bu Darim dan sebagainya. Dan Mbak Ana itu cerita sama Mbak Sari, Sar, kejadian terakhir yang menimpa aku yang paling ya menurut aku itu paling menyeramkan itu adalah saat lampu di kamarku itu mati, katanya. Mbak Sarinya pun mendengarkan cerita ya. Apa yang terjadi emang? Saat lampunya mati, aku melihat Bu Darim yang kedua, katanya begitu. Dan Bu Darim itu ngedeket ke arahku. Waktu itu kan aku lagi dapet ya. Dan yaitu Bu Darim itu megang gitu kan. Terus kayak ada sesuatu yang ditarik. Seret, begitu panjang banget. Aku ngerasain itu gercet-gercetnya itu kerasa banget, kata si Mbak Ana. Terus gimana? Ya udah, habis itu tadinya kan aku sakit banget gitu, bener-bener sakit. Setelah itu udah sakitnya tuh sembuh, kayak hilang begitu aja gitu ya. Aku tuh normal lagi, bahkan
keesokannya itu aku udah gak dapet katanya begitu. Wah, kok bisa seperti itu ya? Aku juga ndak tahu. Nah, Mbak Sari itu diem lumayan cukup lama. Sampai apa? Mbak Ana itu negur, Sar, kamu kenapa? Gitu kan, ditanyain begitu. Enggak nak, aku cuman kepikiran aja. Kepikiran apa? Gitu kan. Nantilah gitu ya. Ndak sekarang, nanti aja. Belum selesai mikirku, kata si Mbak Sari. Lah, kamu mikir gitu aja pakai lama banget. Dan akhirnya sudah di beberapa hari selanjutnya, ini kan Mbak Sari sama Mbak Ana itu ketemunya di sekolah. Nah, beberapa hari kemudian, Mbak Sari itu manggil Mbak Ana. Waktu itu hari Sabtu, kebetulan besoknya kan hari libur. Nak, aku pengen ngomong sama kamu, kata Mbak Sari. Wih, ngomong apa nih, Sar? Gitu kan, tumben serius banget kayaknya. Ya, lumayan cukup serius, kata si Mbak Sari. Apa ini, Sar? Jadi gini, masih berhubungan dengan cerita kamu sebelumnya. Yang itu sih, yang terakhir kamu sama Bu Darim itu, yang katanya ada yang ngambil sesuatu gitu kan. Aku nggak tahu, ini cuma pikiranku aja. Jadi begitu mendengar cerita kamu itu, pikiranku itu kayak, ya, mikirannya tuh satu hal katanya begitu. Kamu mikirin apa, Sar? Tapi ini kamu jangan dipikirin ya, nak ya. Aku juga nggak tahu, aku cuman kepikiran aja, kata si Mbak Sari. Semoga nggak terjadi gitu, semoga, lawis. Aku mau ngomong ke kamu juga butuh berapa hari gitu ya. Padahal ini cuman pikiranku, belum tentu fakta, kata si Mbak Sari. Udah, kamu ngomong tinggal ngomong aja, belibet, kata si Mbak Sari. Sar, entah kenapa aku kepikiran, yang diambil itu adalah peranakan kamu, Sar, gitu. Astagfirullahaladzim. Peranakan kamu, nak, gitu kan. Sar, kamu ngomong yang bener, jangan kayak gitulah, bikin aku takut. Ya, Sari, aku minta maaf, aku itu cuman kepikiranku aja, katanya gitu. Itu cuman pikiranku aja, seperti itu. Semoga bukan, gitu kan. Dan ya, semenjak saat itu Mbak Ana itu ya mulai kepikiran kan masalah itu tadi. Ada sesuatu yang menakutkan. Hal itu belum diceritakan ke ibunya, tapi omongannya Sari, kok aku jadi takut ya, kok aku jadi bagaimana gitu ya. Dan akhirnya itu tadi, ada sesuatu yang benar-benar ditakuti oleh Mbak Ana, yaitu menstruasi. Ya, namanya perempuan itu kan, kalau misal tanpa KB begitu atau apa ya, itu kan siklusnya 1 bulan sekali lah, itu normalnya begitu ya. Nah, ini di hari-hari dimana harusnya Mbak Ana itu dapat, Mbak Ana nggak dapat. Dia itu udah telat selama 1 minggu. Itu takut banget gitu ya. Ini apa yang terjadi ya? Akhirnya apa, Mbak Ana kan ngomong sama ibu, Bu, aku mau cerita, Bu. Tapi ibu jangan mikir yang aneh-aneh ya gitu ya. Aneh-aneh kenapa? Apalagi, nak? Bu, aku belum dapat selama 1 minggu, kata si Mbak Ana. Kok kamu begitu sih, nak? Begitu. Ibunya mikirnya yang aneh-aneh gitu ya. Kamu sama siapa gitu kan? Bu, bukan itu, aku ndak sama siapa-siapa, bukan seperti itu, cuman begini, Bu. Nah, akhirnya diceritakan apa yang, balik lagi yang itu ya, yang lampu mati, terus pendapatnya Sari gitu ya. Dan ini sekarang aku udah dapat seminggu, Bu. Jadi bukannya aku sama siapa-siapa, Bu, aku enggak, kata si Mbak Sari. Tapi aku takut, itu aku udah hilang, kata si Mbak Sari. Ibunya pun ya khawatir dan sebagainya. Akhirnya apa, Mbak Sari pun ya mau nggak mau dicek ke kesehatan gitu ya. Nah, begitu dicek ke kesehatan, masih ada, secara itu tuh masih ada dan boleh dibilang normal lah gitu ya. Nggak ada gangguan apapun, normal, sehat-sehat aja, meskipun pemeriksaannya itu belum pemeriksaan yang mendetail. Ya baru pakai kayak semacam USG atau apa, ya masih ada, masih utuh, udah tenang aja gitu kan, masih utuh, ya sudah. Mbak Ana pun seneng, tapi yang jadi masalah adalah Mbak Ana itu nggak dapat lagi. Selama beberapa bulan, itu sekitar 6 bulan Mbak Ana itu nggak pernah dapat. Sampai ya konsultasi, bolak-balik, kayak gitu, tetap aja begitu. Ini gimana ya? Ya khawatir tentu saja gitu ya. Dan akhirnya
dapatlah setelah sekitar 6 bulan. Itu senang bukan main. Dan ya Mbak Ana menganggapnya, oh ini aku udah normal dan sebagainya dan sebagainya. Sampai akhirnya beberapa tahun kemudian Mbak Ana pun menikah gitu ya, berkeluarga. Dan di situ nggak tahu ya, efeknya itu kayak udah terasa atau bagaimana. Mbak Ana yang sedari awal menganggap itu sebagai ya sesuatu yang udah kembali normal, tapi ternyata kesana-kesananya jadi Mbak Ana itu sampai sekarang belum dikaruniai seorang anak. Dan ya nggak tahu semuanya itu normal gitu ya, semuanya itu benar-benar normal, tapi begitu udah berobat, udah macam-macam lah dicobain, tapi memang belum bisa. Dan Mbak Ana itu ya balik lagi pikirannya itu jangan-jangan memang waktu itu ada yang diambil gitu ya sama si ibu siapa tadi ya namanya, Bu Darmi gitu ya. Mungkin ada yang diambil itu dan bener aja omongannya Sari, jangan-jangan yang diambil itu peranakanku, tanda kutip, bukan secara fisik tapi mungkin sesuatu yang lain lah. Itu yang menurut Mbak Ana jangan-jangan penyebabnya itu tadi. Soalnya aku udah melakukan apapun, udah ke medis, udah terapi lah, apapun itu gitu ya. Itu udah dilakukan, udah dicoba, tapi hasilnya sampai sekarang itu masih nol. Ya, Mbak Ana masih mengusahakan, tapi tetap aja sampai saat ini belum berhasil. Ya kita doakan aja semoga cepat ini ya, masalahnya cepat selesai, ada keajaiban gitu ya. Begitupun dengan ya kawan-kawan di sana yang memang lagi berjuang untuk itu. Kita doakan sama-sama semoga perjuangannya membuahkan hasil gitu ya. Amin, amin, amin. Udah cerita dari Mbak Ana pun berakhir sampai di situ. Terima kasih Mbak Ana atas ceritanya. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya apapun itu. Kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Kawan-kawan yang sudah mampir di channel Lapak Horor, tentu saja tak lupa terima kasih banyak. Yang sudah memesan bawang gorengnya Wiji juga terima kasih. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rizki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Baik, sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Sekarang udah hampir jam 12 malam di sini. Sampai jumpa, jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.